Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan pada pagi hari ini sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih mengucapkan kepada adik Atli Afshan Tiffany yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa kepada Bapak Ibrahim Akbar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekali-kali tamu undangan, hari ini kita berdoa mendoakan agama dan budaya kita masing-masing. Dalam hal ini dengan saya manusia Islam. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya kesekuasa dan izin-Mu kami hari ini dapat melaksanakan Pelindo mengajar di SMA Negeri Palembang. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan, kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Kami memohon padamu ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada para penuntut ilmu, para guru kami, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan untuk terus berbagi pengetahuan, memupuk kebijaksanaan dan menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri kami. Jadikanlah setiap kata dan tindakan mereka sebagai sumber inspirasi yang memotivasi kami untuk mencapai cita-cita kami. Ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah kami, ampunkanlah guru-guru kami, ampunkanlah para pemimpin kami dan berkati kami. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Ibrahim Akbar yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga dengan doa yang telah dipanggil kita bersama-sama pada pagi hari ini, kita diberikan kelancaran untuk rangkaian acara kita pada pagi hari ini sampai akhir pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu para hadirin berbahagia, kali ini selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Palembang kepada yang kami hormati Bapak Fir Azwar SPD MM. Silakan beri tepuk tangan buat Pak Fir Azwar. Ini ada pantun ini. Tadi MC sudah berpantun tadi, jadi berpantun ya. Bunga melati mari ditanam, biar mekar indah di taman.
Selamat datang Bapak Ibu dari Pelindo di SMA Negeri 6, pencetak generasi unggul di masa depan. Pagi-pagi makan bebek kapal selam, enak dimakan selanjutnya. Perkenankan kami menyampaikan salam, mohon dijawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami banggakan General Manager Utama Palembang Pak Nunuk Kusnul Hitam, Bapak Imron Samsi sebagai Manajer Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Pak Erwin Junior Manager SDM, Pak Darmawi Manajer Komersial, Pak Muhammad Bagus Nutiko Dewantoro Junior Manager Komersial, Dodi Natahirawan Junior Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasional, dan Bapak Ibu jajaran Pelindo yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu-satu yang telah hadir di tengah-tengah kita. SMA Negeri 6 Palembang, selamat datang di SMA Negeri 6, salah satu sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat, yang diklaim oleh masyarakat sebagai sekolah unggulan, sekolah yang berkualitas baik dari segi fasilitasnya maupun kualitas akademik dan non-akademik. Sekolah yang memiliki gudang prestasi dan gudangnya juara di Sumatera Selatan. Bapak Ibu dan guru yang juga hadir pada hari ini yang kami banggakan, dan tentunya anak-anakku yang aku cintai, yang saya cintai, yang sudah hadir dalam kegiatan Pelindo mengajar pada hari ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya akan menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang apa dan bagaimana Pelindo. Barangkali belum banyak yang tahu apa sih Pelindo. Ya, pada hari ini Bapak Ibu yang dari Pelindo akan menyampaikan hal apa dan bagaimana pelabuhan Indonesia. Nanti mungkin langsung Pak Kusnul Pak Kusnul yang akan menyampaikan. Terima kasih kepada Pelabuhan Indonesia, Pak Kusnul yang sudah hadir bersama rekan-rekan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami menjadi tempat untuk Pelindo mengajar. Banyak sekolah di SMA, banyak SMA di Kota Palembang, di Sumatera Selatan, tapi SMA Negeri 6 tahun ini merupakan salah satu SMA yang menjadi pilihan sebagai tempat Pelindo mengajar. Dan anak-anakku semuanya ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Saya yakin Pak Nunuk ini anak yang berprestasi yang hadir di sini, karena memang SMA Negeri 6 ini adalah gudangnya prestasi. Sekolah yang unggul berbasis pintar, berbasis iman, berbasis ilmu, sekolah yang berbasis budaya Islami dan berwawasan lingkungan, sekolah yang menjadi juara tingkat nasional untuk adiwiyata, jadi adiwiyata tingkat nasional, sekolah sehat nasional, sekolah ramah anak dan
nasional. Jadi alhamdulillah ini adalah berkat pengabdian dan dedikasi dari para guru yang ada di SMA Negeri 6 Palembang dan juga dukungan orang tua siswa dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 6 khususnya dan di Sumatera Selatan pada umumnya. Dan alhamdulillah di tingkat nasional kita masuk dalam 1000 peringkat 400 dari 1000 sekolah top nasional yang saat ini masih didominasi oleh sekolah-sekolah swasta yang elit gitu. Tapi di sekolah negeri kita masuk di Sumatera Selatan ini masuk 3 besar sekolah dengan nilai UTBK tertinggi. Kita satu level dengan SMA 17 dan SMA 1. Jadi kita masuk dalam 3 besar sekolah negeri. Sementara ini masih didominasi oleh sekolah swasta yang elit, PGS, Kumbang dan Insan demikian. Tapi kita bersyukur bahwa kita akan terus berjuang, terus berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 6 Palembang. Barangkali tidak banyak yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang tidak tertata, ada tutur yang tidak teratur. Dan saya ini Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan sangat meriah untuk Bapak Bina Suara SPDMM selaku kepala sekolah SMA Negeri 6 Palembang. Luar biasa, ternyata Pak Kepala Sekolah kita kan betul boleh. Aku pikir tegang Bapak, ternyata beliau Masya Allah dibalik kondisi yang agak sangat tetap mempunyai hati yang lembut. Bertepuk tangan dong buat Pak Fir. Baiklah, yang disayang, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang kepada Bapak Nurul Husnul Hitam, dipersilakan. Bertepuk tangan buat Bapak Nurul Husnul Hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Pak Firafas, yang beliau ini rupanya seniman juga yang diskusi dengan beliau. Yang saya hormati ibu-ibu guru, bapak guru yang hadir pada hari ini, dan tentunya adik-adik yang saya banggakan dan yang saya cintai, serta jajaran manajemen dari Kalido Regional 2 Palembang. Salam sehat untuk kita semua dan selamat pagi untuk kita semua. Tentunya hari ini adalah hari di mana kami dari perusahaan Pelabuhan Indonesia menyampaikan atau menjalankan program Pelindo Mengajar. Jadi perlu ada diketahui bahwa Pelindo Mengajar ini merupakan bagian dari program kerja manajemen dalam rangka mensinergikan antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa perlu diketahui oleh adik-adik yang mungkin dalam waktu dekat akan lulus dan tentunya butuh pengetahuan kemana arah yang akan dituju dalam rangka untuk mencapai cita-cita adik-adik masing-masing. Pada kesempatan ini saya berharap adik-adik dengan serius mendengarkan dan juga ini berpotensi penambahan pengetahuan tentang salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Tidak ada dapat yang saya sampaikan sambutan hari mungkin demikian saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam peraturan kurang berkenan atau hal yang tidak berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan buat Bapak Nurul Husnul Hitam yang telah memberikan sambutan dan arahannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian,
Kami persilakan untuk Bapak untuk duduk kembali terlebih dahulu. Dan kami memastikan betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jim tadi, Kak Rani, bahwasanya untuk ada ketahui juga nanti kan mau selesai. Jadi harus melangkah kemanakah adik-adik? Nah, di sini salah satu tujuan adik-adik sekalian untuk memberitahu informasi, pengetahuan tentang terkait. Oh, ternyata nanti kemungkinan nanti saya selesai kuliah atau selesai dari SMA Negeri 6 saya akan bekerja atau di Pelindo. Karena apa? Karena sudah saya sampaikan bahwasanya di Pelindo khususnya dari Pelindo 2 Palembang ada alumni dari SMA Negeri 6 Palembang. Salah satunya berdiri satu kakak yaitu Kak Rani. Ini Kak Rani merupakan salah satu siswi alumni SMA Negeri 6 tahun berapa Kak? Tahun 2015. Tahun 2015. Dan ada satu lagi, ini senior dari Kak Rani, hadir juga bersama-sama kita, Kak Asmawati. Di mana Kak Asma? Nah, beri tepuk tangan buat Kak Asma. Ini merupakan alumni SMA Negeri 6 Palembang. Tahun berapa Kak Asma? 2006, senior saya itu 2006. Baik, karena ada dua alumni kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu karena ini kita refleksi kembali untuk ingatan adik-adik sekalian bahwasanya jangan lupa. Karena apa? Pelindo ada hadiah yang akan kita bagikan kepada adik-adik pada pagi hari ini, khususnya salah satunya yaitu di Instagram, di polling Instagram. Like yang terbanyak nanti akan ada hadiah yang akan kami berikan untuk adik-adik sekalian dengan cara jangan lupa untuk follow akun Instagram official kita @Pelindo, @Kementerian BUMN, @Erick-Thohir dan @Pelindo_Palembang. Jangan lupa juga di-sharing terkait kegiatan Pelindo mengajar di sosial media kalian, terutama di Reels Instagram. Dengan menggunakan hashtag Pelindo mengajar, hashtag Maju Nusantara, Majukan Indonesia, hashtag SMA-6 Palembang _Pelindo, hashtag Pelindo, dan hashtag Indonesia Maritim Gateway. Wah, jangan lupa siapa yang terbanyak, dan jangan lupa juga kepada adik sekalian jangan di private selama 3 hari karena tim Pelindo akan menilai siapa likes yang terbanyak untuk adik-adik yang akan mendapatkan hadiah berupa apa Kak Rani? Ada jam tangan Smartwatch yang akan kita berikan untuk adik-adik sekalian. Tapi sebelumnya itu untuk memberi semangat adik-adik sekalian, kakak akan ada hadiah nih. Ada kuis yang akan kakak berikan kepada adik sekalian sebagai pembakar semangat kita sebelum kita mendengarkan narasumber kita pada bagian yang luar biasa. Kakak ada pertanyaan nih, kalian izin kita bentar. Siapa yang tercepat akan mendapatkan hadiah dan diberikan, yaitu apa Kak? Silakan Kak, salah satu Kak yang akan kita bagikan kepada siswa-siswi di SMA Negeri 6 Palembang. Smartwatch kalau nggak salah deh Kak. Nah, silakan satu dong. Dipegang Kak Rani. Yang mana? Oke, silakan. Pertanyaannya siap-siap, boleh buka handphone. Gampang-gampang saya. Oh, langsung cepat ya kalau hadiah ya dari sekalian. Gampang, tetapi dengan yang lengkap ya. Pertanyaannya, di mana alamat Pelindo 2 Palembang? Secara lengkap, cepat. secara lengkap. Oke, di belakang. Oh, cepat adik ini. Silakan ke sini deh, biar masuk kamera. Nah, tahu secara tepat itu Pak Imron nanti akan menilainya. Siap-siap, silakan deh. Kak Rani, mundur nih Pak. Ada kamera. Steering adik ini. Siapa namanya, kelas berapa? Herod Muhammad dari kelas 11. 11 jurusan Teknik. Pertanyaan tadi kakak bilang, wah kalau salah ada gurunya ya. Di mana alamat lengkap PT Pelindo Regional 2 Palembang? Silakan dijawab. Jalan Melinju nomor 1. Belum lengkap. Belum lengkap. Harus lengkap. Apa? Coba. Kecamatan, kelurahan, kota, provinsi. MC. Coba apa? Belum baru. Oke. Satu lagi cewek, coba. Sini. Tahu kalah, udah mau. Kayak kakak bilang secara lengkap ya. Berarti ada kelurahan, kecamatan, kota, Palembang, dan provinsi.
Tapi lah jangan dibuka terus HP-nya. Ayo. Silakan dikasih. Ya, nama perkenalkan dulu dari jurusan apa Mas berapa? Jangan lupa. Silakan ada kamera, pakai masuk lagi gimana lagi di gerbongnya. Silakan. Nama saya Maradisa Aulia dari kelas 11 4 jurusan IPS. IPS, oke, silakan. Jangan itu kakak sudah nikah. Jangan. Biar Asep pena masih muda adanya. Karena adanya jodoh. Ayo jangan. Kamera rolling action. Di Bangbaru, terus di Launchil, Kecamatan. Nyerah. Hilir Timur 2. Jalannya? Iya. Belakang, oke. Nyerah? Berinyu. 1, 2. Nggak tahu. Pokoknya paling bener nilainya. Nomor 1, Lawang Kidul, Kecamatan Hilir Timur 2. Lawang Kidul itu apa? Jadi jalan apa? Jalan Berinyu nomor 1. Kelurahan? Lawang Kidul. Kecamatan? Kecamatan Hilir Timur 2. Kota? Palembang. Provinsi? Sumatera Selatan. Luar biasa. Dengan kata-kata tapi tetap menghafalnya. Wah. Jadi bukan hadiahnya nak bagi 2 apa tetap aja doyan? Tetap ya. Oh, luar biasa. Silakan dikasih. Jangan semangat deh, kamunya deh. Aku pikir tadi tidak bisa, ternyata luar biasa dong. Siswi khususnya siswi SMA Negeri 6 Palembang luar biasa. Jadi kali kita nyanyi terlebih dahulu ya sebelum Pak narasumber kita hari ini memberikan materi kita. Izin kita berdiri terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kita berdiri. Kita nyanyi terlebih dahulu. Silakan bersiap-siap di dokumentasi. Kurang kompak, sekali lagi. Allah semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pelindung Indonesia merdeka. Pelindung mengajar. Tumbuhkan motivasi. Cipta potensi, raih prestasi. Ikrar. Kami pelajar Indonesia siap berprestasi, siap berdedikasi, siap menjadi pemimpin. Beri tepuk tangan untuk kita bersama. Luar biasa. Silakan duduk kepada Bapak Ibu sekalian sekaligus ada yang kami cintai. Luar biasa sekali Kak Rani, semangat adik-adik sekalian pada pagi hari ini sangat membara, apalagi adik-adik sekalian tadi sudah mendapat hadiah. Jadi Pelindo itu bukan memberikan suatu janji palsu ya. Asli, langsung kita berikan kepada adik sekalian. Jadi jangan lupa untuk disaksikan bersama-sama acara kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk dimasukkan di Instagram dan diperhatikan apa yang nanti dijelaskan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan narasumber kita pada pagi hari ini, program Pelindo Mengajar ini merupakan program praktis mengajar dan sharing oleh para pimpinan Pelindo kepada siswa-siswi sekolah menengah di berbagai wilayah yang dilakukan secara serentak yang sebelumnya pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pada tahun ini kembali dilaksanakan di beberapa wilayah terpilih di Indonesia, terkhusus di Kota Palembang diadakan di SMA Negeri 6 Palembang. Untuk mengetahui seperti apa program ini dilaksanakan di tahun 2023, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pelindo sebagai BUMN memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat serta melaksanakan program pemberdayaan sumber daya manusia. Melalui kegiatan Pelindo Mengajar,
Pelindung ingin mengambil bagian dalam upaya melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlak dan mewujudkan manfaat positif bagi masyarakat, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pelindung mengajar ingin memantik semangat para pelajar untuk bergerak cepat, optimis, senantiasa terus belajar menguasai keterampilan soft skill maupun hard skill. Ini saatnya sedikit kepada kita ada pelindung mengajar di sini. Jadi Pak Menteri BUMN itu pesan dan tiga hal yang harus dilakukan oleh BUMN termasuk pelindung terkait dengan kontribusi dalam desa dan sosial. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua terkait dengan UMKM. Yang ketiga adalah usaha pendidikan. Tiga poin inilah yang didorong oleh Kementerian BUMN. Pastikan hanya fokus yang tiga bidang tersebut. Dan kedua, bekerja sama suku. Dan ketiga, kalau dari cara menggunakan dan mengimplementasi dari BUMN dalam badan usaha itu harus sebagian besar modalnya. Ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perkembangan negara. Ini yaitu pelindung mengajar, sangat seru sekali materi yang dipaparkan, sangat bermanfaat pastinya ke depannya dan tidak membosankan intinya. Saya dapat penghargaan banyak tentang pelabuhan di Indonesia. Yang kedua, terus juga pesan-pesan saya itu kepada pelindung, semoga kedepannya bisa lebih baik, terus juga lebih berkembang, terus acara ini bisa dapat dilanjutkan, dan semoga saya nanti tahun depan di sini lagi. Pertama, saya sangat merasa senang sekali ya tentunya bisa mengikuti pelindung mengajar di sini. Saya sangat bersyukur karena SMA Negeri 1 ini dari berbagai macam sekolah yang ada. Saya sangat mengapresiasi dan sangat luar biasa karena dengan adanya kegiatan mengajar luar biasa. Dengan pelindung mengajar ini kami ada di SMK di Aceh mengetahui apakah itu dari Pelindung mengajar ini banyak manfaat yang kita dapatkan, yaitu terutama terhadap bantuan sosial bagi yang tidak mampu, terutama yaitu berupa beasiswa, berupa perangkat laptop. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ke depan bagi anak semuanya. Berkemenangan untuk pelindung mengajar tahun 2024. Baik adik-adik sekalian yang kami cintai serta guru-guru yang kami sayangi, selanjutnya kita bersama-sama akan menyambut narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini yang telah hadir bersama-sama kita. Yaitu yang pertama kita akan membacakan terlebih dahulu biografi dari beliau, pendidikan formal dari beliau, Diploma 3 yaitu Informatika Indonesia Amerika Institute Bandung, Sarjana Manajemen Informatika STM Perbanas Jakarta, gelar Master ataupun Magister Business Administration Kuliah Logistik University Hamburg, Jerman. Mengikuti pendidikan informal pada tahun 2013 Logistik Leader di Ohio University, 2014 Logistik Leader Tongji University Shanghai, China, 2015 mengikuti Container Terminal Management di World Hungary. Pada tahun 2022 mengikuti Leading Business Forward Industry di UPA Los Angeles. Serta pernah menjabat menjadi analisis BID ICT di Telkom SM kantor pusat pada tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 30 September 2016, pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 6 Januari 2017 menjabat DVP Pelayanan Peti Kemas kantor pusat, pada tanggal 7 Januari 2017 sampai 30 September 2021 menjabat SVP Sistem Informasi kantor pusat. Pada tanggal 1 Oktober 2020 sampai 28 Februari 2023 menjabat General Manager Regional 2 Teluk Bayu. Pada tanggal 1 Maret 2023 sampai sekarang General Manager Regional 2 Palembang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Nurul Husnul Hilal. Baik, terima kasih. MC-nya luar biasa nih adik-adik. Tadi sudah disampaikan perjalanan karir
saya selama bekerja di Pelindo. Jadi memang kalau kita lihat background saya aslinya itu adalah IT. Kemudian saya bertransformasi, nanti kita pelajari tentang core value kita yaitu akhlak. Ada relatifnya. Kenapa adik-adik suatu saat nanti bekerja jangan terlalu stuck terhadap kompetensi yang dimiliki saat ini. Tetap harus melakukan self development, pengembangan diri ya. Nah ini salah satu pengalaman saya di bidang teknologi IT, tetapi saya dipercaya di logistik. Kenapa saya bisa dipercaya di logistik? Dan saya belajar keras tentang apa itu logistik. Kenapa? Karena saya menyadari saya bekerja di perusahaan berbidang logistik, sehingga saya harus juga memberikan kontribusi, bukan hanya dari sisi eksistensi saya sebagai orang IT, tetapi saya juga harus memberikan kontribusi dari keahlian yang lain. Di sini bisa terlihat di ICT, ini IT tentunya, kemudian mulai ke operasional. Satu-satunya karir IT yang dipercaya untuk memimpin terminal peti kemas di seluruh Pelindo saat itu. Kemudian sebagai senior vice president bidang IT, balik lagi ke IT. Kenapa? Saya dapat ilmu banyak di sini. Kemudian balik lagi ke IT, melakukan development sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan teknologi supaya pelayanan kita lebih baik. Kemudian saya ditempatkan di Padang, di Teluk Bayur, dan saat ini di Palembang. Itulah sekilas dari perjalanan karir saya. Dan inilah yang memotivasi saya untuk tetap berusaha. Kita baca pelan-pelan ya. Don't give up when you still have something to give. Artinya apa? Jangan pernah menyerah ketika kita terus berusaha. Nothing is really over until moment we stop trying. Si Brian Dyson ini siapa? Ini adalah CEO dari Coca-Cola. Kita berhenti berarti semua berakhir. Ini poinnya. Jadi kalau kita masih terus berusaha, maka jalan itu akan selalu ada. Di dalam agama kita pun harus berpikir dan berperilaku positif. Karena dengan perilaku positif dan berpikir positif, aura positif pun akan muncul, dan itu akan memberikan sugesti kita untuk bisa melakukan apa yang kita mau. Ini adalah kutipan dari salah satu CEO-nya di zamannya si Brian Dyson di Coca-Cola. Next, kita mulai masuk ke pengenalan BUMN. Jadi BUMN, mungkin adik-adik sering melihat tulisan BUMN. Nah inilah badan usaha milik negara. Kenapa jadi milik negara? Karena modal dari perusahaan ini sebagian besar atau seluruhnya adalah milik negara atau dikuasai oleh negara. Itu sebabnya disebut sebagai perusahaan BUMN atau perusahaan milik negara. Jadi kami bekerja itu atas nama negara. Boleh kata perusahaan plat merah. Mungkin pernah dengar di berita-berita perusahaan plat merah, ya inilah. Salah satunya adalah kami. Next, ada 5 fungsi dari BUMN. Yang pertama, tentunya kita harus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian, pasti, karena ini badan usaha, bukan badan sosial, sehingga kita harus mengejar profit. Untuk apa? Untuk memberikan kontribusi kepada negara. Terus negara untuk apa? Ya untuk pembangunan, untuk bayar hutang, bayar pembangunan, dan lain sebagainya. Itu semua berasal selain dari pajak-pajak yang
ada maupun dari kontribusi pendapatan perusahaan BUMN. Kemudian BUMN ini harus memberikan kemanfaatan umum. Nah, nanti ada semacam 12 sektor BUMN. Di sini BUMN itu mewajibkan memberikan kualitas barang ataupun layanan jasa sesuai dengan bidangnya kepada khalayak umum. Contoh, Kimia Farma mungkin ya, kenal. Dia jualan barang, barangnya apa? Obat. Bagaimana obat ini harus berkualitas? Nah, inilah tugas salah satu BUMN. Bagaimana dengan Pelindo? Pelindo itu masuk kategori pelayanan jasa. Kita tidak jualan barang, tetapi ada layanan jasa. Jasa seperti apa? Jasa tentang kepelabuhanan. Yang tentunya dituntut harus yang berkualitas. Kemudian menjadi perintis kegiatan usaha. Contoh, Pelni misalnya ya. Ada kegiatan penyeberangan. Ya kalau hitung-hitungan koperasi swasta atau pengusaha-pengusaha akan berpikir berkali-kali karena untungnya akan kecil. Karena ini pembinaannya juga belum tahu dan lain sebagainya. Ada pertimbangan komersialisasi. Siapa yang merintis ini? BUMN. Karena BUMN selain dia mencari laba juga, tetapi juga wajib memberikan layanan kepada masyarakat, mau untung mau rugi. Kalau pesawat itu Garuda misalnya. Nah, ini salah satu contoh-contoh tentang perusahaan-perusahaan yang BUMN. Kemudian tadi di video disampaikan juga ini memberikan bimbingan atau bantuan terhadap pengusaha-pengusaha koperasi yang memang membutuhkan bantuan baik itu secara fisik maupun secara pendidikan. Ini adalah 5 fungsi BUMN kenapa hadir di Indonesia. Next. Nah, tadi saya sampaikan fungsi-fungsi tersebut bisa kita laksanakan ketika kita sudah memiliki value. Apa itu core value-nya BUMN? Jadi tolong diingat-ingat, BUMN itu sama dengan akhlak. Kenapa? Ini akhlak baik secara harfiah kalimat maupun secara singkatan. Jadi apa? A ini adalah amanah. Jadi kami Pelindo dalam hal ini harus amanah. Amanahnya apa? Kami harus melayani dengan baik tentang layanan logistik kepada masyarakat. Begitu juga dalam hal jabatan. Saya sebagai general manager, saya juga harus amanah terhadap jabatan saya. Dan begitu juga jabatan-jabatan yang lain. Sehingga definisi amanah ini luar biasa. Bapak kepala sekolah pun sama. Ada amanah yang harus dilaksanakan. Guru-guru pun sama. Dan adik-adik pun sama. Punya amanah apa? Kepada orang tuanya. Orang tuanya menitipkan kepada sekolah untuk belajar. Nah, amanah itu harus dijalankan. Kemudian kompeten. Tadi yang saya sampaikan. Saya background dari IT. Saya tidak puas dengan itu. Saya harus meningkatkan kompetensi saya. Dengan cara apa? Itu belajar. Mengembangkan kapabilitas kita. Adik-adik, bukan berarti juga tidak mempelajari hal-hal yang lain. Urusan tadi sama juga. Artinya semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan, semakin kompetensi kita semakin tinggi. Pada saat nanti kita melamar kerja pun, ketika dilakukan asesmen, insya Allah karena kompetensinya banyak, pasti diterima. Kemudian harmonis. Di dalam dunia usaha pun sama. Ada beberapa perusahaan BUMN. Bagaimana kita bisa bersinergi? Itu adalah konflik dari harmonis. Di dalam internal organisasi pun sama. Bagaimana kita bisa berharmonisasi dengan divisi-divisi lain, dengan personal-personal lain.
Begitu juga guru-guru sama. Begitu juga dengan adik-adik, harus harmonis, saling peduli dan saling menghormati perbedaan untuk terus kita berusaha untuk yang terbaik. Kemudian loyal, sudah pasti loyal. Kemudian adaptif. Nah ini hal-hal ini nanti ada kaitannya dengan fenomena ya, fenomena buka, mungkin pernah dengar. Ini kalau kita tidak segera melakukan adaptasi ya, adaptif, kita akan ketinggalan. Contoh, Pelino ini sudah lama berdiri, tetapi kita terus melakukan perubahan-perubahan. Dengan apa? Kita sudah berhasil melakukan merger. Dulu ada Pelino 1, 2, 3, dan 4. 1 itu pusatnya di Medan, 2 itu di Jakarta, 3 itu di Surabaya, dan 4 itu di Makassar. Per 1 Oktober 2021 yang diresmikan oleh Bapak Presiden, itu gabung menjadi satu. Yang ada adalah hanya PT Pelabuhan Indonesia. Sudah tidak ada lagi 1, 2, 3, 4-nya. Kalau tidak salah, Angkasa Pura pun sudah diresmikan kemarin. Jadi tidak ada Angkasa Pura 1 dan tidak ada Angkasa Pura 2. Angkasa Pura itu adalah bandara. Nah kalau Pelito itu adalah yang di sungai atau di laut. Kemudian kolaboratif. Nah ini sama juga. Kita harus melakukan kolaborasi, baik itu di internal organisasi maupun eksternal, antara Pelito dengan Telkom, Pelito dengan PLN dan lain sebagainya. Itu harus berkolaborasi, bahkan BUMN dengan dunia pendidikan pun kita harus bersinergi. Next. Nah ini adalah BUMN sebagai penggerak ekonomi untuk Indonesia. Jadi dari 2000 sampai dengan 2024 ini ada 81 proyek strategi nasional. Nah, BUMN ini sudah menggelontorkan anggaran 711 triliun untuk membiayai 81 PSN. Jadi kalau baca di berita PSN itu ini adalah proyek strategi nasional, salah satunya IKN dan lain sebagainya. Pelito dalam hal ini ada 8 proyek strategis. Jadi 81 ini 8-nya itu adalah Pelito. Pelito salah satunya adalah membangun pelabuhan-pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk apa? Untuk memastikan konektivitas antar pulau bisa terjamin dan logistik aliran logistik pun harus tetap berjalan. Kemudian tadi saya sampaikan ada 12 sektor BUMN, mulai dari layanan jasa, ada logistiknya, ada layanan barang dan lain sebagainya. Kemudian kita memiliki 5 strategi prioritas BUMN. Nah ini nomor 1 ini ada di tengah. Ini irisannya terhadap inovasi model bisnis. Kenapa? Peningkatan nilai untuk ekonomi sosial Indonesia ini kalau tidak disupport inovasi model bisnis, contohnya adalah Pelito yang sudah merger, melakukan perubahan bisnis model. Turunan dari bisnis model itu adalah bisnis proses. Ini sedikit knowledge ya. Turunan dari bisnis proses itu adalah SOP, Standard Operation Procedure. Jadi Standard Operation Procedure itu berbasis pada bisnis proses. Bisnis prosesnya berbasis kepada bisnis model. Mau seperti apa ya tadi? Dulunya ada 4 Pelito dengan kebijakan yang berbeda-beda, digabung menjadi satu manajemen, satu bisnis proses. Karena bisnis modelnya dirubah. Oke, kemudian kepemimpinan teknologi. Tadi saya sangat senang sekali Bapak Kepala Sekolah ini termasuk canggih background absensinya digital, dan ketika siswa-siswi ini absen maka tersubmit ke handphonenya orang tua, ya kayak ini luar biasa nih. Ini inovasi dan jarang sekali sekolah negeri ini juga yang
sudah mengadop teknologi. Kalian harus bangga di sini ya. Kenapa? Karena ini persiapan kita menuju masa depan yang semakin kompetitif. Oke. Kemudian peningkatan investasi. Jadi salah satunya dari strategi itu tadi. Banyak investasi yang kita lakukan. Kemudian pengembangan talenta apa? Yaitu dengan program Human Capital Upskilling and Reskilling. Jadi bagaimana isinya? Satu, mendorong peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui program BUMN. Jadi kalau nanti lulus, bagusnya udah kuliah dulu, lulus, yang lihat di website BUMN ya. Nanti ada pengumuman pelelangan karena perekrutan. Karena perekrutan ini terpusat di kementerian. Tidak seperti dulu terus selo-selo di perusahaan BUMN, tetapi terpusat di kementerian BUMN. Kemudian direksi milenial dan direksi wanita di tahun 2024. Kenapa? Jadi adik-adik wanita ini tidak usah khawatir. Di BUMN ini ada slot karir untuk wanita. Banyak direksi-direksi anak perusahaan yang dipimpin oleh wanita. Begitu juga milenial. Ini coba Pak Ade berdiri. Ini salah satu contoh. Ini branch manager perusahaan anak perusahaan yang membawahi di Palembang untuk kegiatan non-mas. Ini anak milenial. Jadi jangan khawatir bahwa yang jadi bos-bos ini yang udah tua-tua, enggak juga. Ini buktinya. Ini direksi milenial sudah ada juga. Jadi dengan kata lain, BUMN saat ini sangat terbuka. Apa? Tergantung dari keahlian dan kemampuan kita semua. Kemudian ada program magang dan beasiswa BUMN. Nah, ini silakan dilihat di websitenya atau di Instagramnya ruang-ruang tersebut. Next. Nah ini sebagai informasi bahwa tadi disampaikan mendukung perekonomian nasional, salah satunya adalah BUMN memberikan kontribusi berupa pendapatan 85,5 triliun atau naik dibanding tahun lalu 102,5%. Nah, ini adalah daftar 10 BUMN yang besar. Nah, Pelindo ini kenapa baru ke-9? Baru mau 3 tahun kita merger. Kita belum begitu merger seperti ini sudah lama kita merger. Kita baru mau 3 tahun, nanti Oktober ini baru usia 3 tahun Pelindo merger. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan Pelindo. Ini silakan videonya. Negara Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak lepas dari kegiatan ekspor. Saya resmikan penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo. Penggabungan Pelindo menjadikan konektivitas makin semakin kuat dengan layanan logistik yang semakin baik dan cepat. Penggabungan Pelindo diharapkan akan memberi manfaat besar bagi sektor ekonomi dan logistik di Indonesia. Melalui penyediaan pelabuhan bertaraf internasional, Pelindo dapat diharapkan mampu mendukung para pelaku usaha di Indonesia yang ingin memperluas bisnis. Dengan pelayanan yang semakin cepat dan efisien, Pelindo sebagai operator pelabuhan berstandar internasional siap bersinergi menjadi gerbang perekonomian Indonesia untuk dunia. Maritime Gateway. Oke, sebelum lanjut ke situ, coba review ya tadi. Review lagi. Review lagi. Nah ini. Oke. Jadi tadi sudah kenal Pelindo secara umum. Kita lihat bagaimana peran BUMN bahkan Pelindo di dunia global. Nah, ada
20 perusahaan BUMN yang masuk dalam kategori Fortune Southeast Asia 500. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan terbesar di Asia Tenggara itu ada 500. 20-nya itu adalah dari Indonesia, itu perusahaan BUMN. Ada juga perusahaan swasta selain BUMN, tapi ini konteksnya adalah BUMN. Dengan kata lain, bahwa 20 perusahaan BUMN ini masuk dalam kategori perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Pelindo masuk ke urutan 157 dari 500 perusahaan terbesar di Asia. Bayangin, usia 3 tahun sudah memposisikan di 157 masuk dalam kategori ini. Apa yang diukur? Yaitu dari pendapatan maupun dari fiskal. Nah, kemudian ada ajang yang namanya Forbes Global 2000. Ini adalah perusahaan-perusahaan layanan publik terbesar global. Nah, mohon maaf, Pelindo belum masuk. Yang baru masuk ada 4, itu rata-rata bank. BNI, Mandiri, BRI, teknologinya 1 Telkom. Insya Allah mungkin ke depan Pelindo masuk dalam Forbes Global. Dengan kata lain bahwa BUMN ini adalah sebagai motor perekonomian nasional di kancah internasional. Dan sudah ada membuktikan ada 20 perusahaan BUMN dan 4 perusahaan BUMN tingkat internasional. Ini hanya pengetahuan tambahan tentang siapa BUMN dan posisi Pelindo. Next. Negara Oke. Tadi disampaikan bahwa singkatan Pelindo ini adalah Pelabuhan Indonesia Persero. Ini merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik, khususnya di bidang pelabuhan. Next. Tadi disampaikan bahwa pasca merger itu ada 4 klaster bisnis. Ini perubahan bisnis modelnya yang ini mulai masuk ke yang namanya perubahan bisnis model. Dulunya jadi satu kesatuan, sekarang dipecah menjadi 4 kompetensi dan ini dikelola oleh 4 subholding. Yang pertama adalah layanan peti kemas. Jadi kalau adik-adik melihat peti kemas di jalanan, kalau sempat lihat di Bau Baru ada tumpukan peti kemas, nah itulah pelayanan, salah satu pelayanan kita. Dan mungkin adik-adik kalau perhatikan, tumpukan peti kemas itu tidak akan pernah dicampur dengan area yang bukan peti kemas. Nah, sebagai pengetahuan dasar bahwa pelabuhan itu terdiri dari beberapa terminal. Nah, salah satunya adalah terminal peti kemas dan terminal non peti kemas. Tidak semua memang ada pelabuhan yang hanya memiliki peti kemas saja, atau ada juga hanya memiliki non peti kemas. Tetapi terminal, ucapkan terminal adalah bagian dari pelabuhan. Ada terminal penumpang, itu bagian dari pelabuhan. Jadi mulai paham ya tentang pelabuhan. Kalau Pelindo itu namanya, nama perusahaannya. Nah, kemudian non peti kemas. Nah, tentunya ini yang sifatnya bahasa sederhananya nggak kotak-kotak lah, karung dan lain sebagainya, curah. Kemudian curah itu semacam ada cairan, ada curah kering seperti batu bara. Kalau pernah lihat di Sungai Musi banyak batu bara, nah itu curah kering masuknya. Kalau CPO, tangki-tangki itu curah cair namanya, dan sebagainya. Ini dikelola oleh non peti kemas yang salah satunya di Palembang ini dipimpin oleh Pak Ade tadi untuk mengelola layanan non peti kemas ini. Kemudian kita ada logistik dan internet. Jadi Pelindo ini juga bisnisnya bukan hanya pelabuhan. Tol Bekasi, Bitung, Tanjung Priok itu yang membangun adalah anak perusahaannya atau cucu perusahaannya dari Pelindo.
Artinya Pelindo itu melakukan ekspansi bisnis. Ini kita lihat posisi Pelindo ada berapa bisnis unitnya. Ini kemudian ada maritime equipment. Kalau ada lihat di Sungai Musi ada kapal-kapal yang tongkang, itu namanya kapal pantul dan kapal tunggal. Nah inilah teman-teman bidang pelayanan kapal ini yang melakukan kegiatan operasional pelayanan kemajuan penundaan. Next. Nah ini gambarannya. Jadi kalau pelabuhan ingat ya, ada area sungai atau laut, ada area lapangan, ada area di luar pelabuhan. Hanya itu. Kapal bersandar pastinya di dermaga. Apa yang dilakukan? Kegiatan bongkar maupun muat. Kemudian disimpan di lapangan atau di gudang. Ini namanya penumpukan. Ada gudang penumpukan atau lapangan penumpukan. Kemudian barang ini dikeluarkan atau barang itu diterima oleh pelabuhan. Namanya receiving dan delivery. Itu secara umum operasional pelabuhan seperti itu. Jadi kalau kita mau ekspor, tentunya yang dilakukan pertama adalah barang itu masuk ke pelabuhan. Namanya receiving. Kemudian begitu masuk ke dalam pelabuhan, disimpan di lapangan storage atau lapangan penumpukan. Setelah kapal tiba, dilakukan haulage atau pemindahan barang dari lapangan menuju ke dermaga untuk kemudian dimuat. Jadi namanya kalau di luar negeri, kalau kita kirim luar negeri ekspor. Kalau di dalam negeri cukup muat. Itu kan sebaliknya impor. Ya, tentunya impor barang dari luar masuk ke wilayah kita. Ingat bahwa fungsi pelabuhan itu adalah sebagai pintu gerbang perekonomian suatu wilayah. Itu sebabnya kenapa BUMN yang dalam ini menguasai pelabuhan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 45 pasal berapa? Yang menguasai yang tidak kurang banyak dikuasai oleh negara. Ada yang ingat? Pasal 33. Nih, zaman saya dulu ada pengpal ya. Dilarang selotok gitu kan. Nah ini gak sembarangan. BUMN ini dia harus menguasai. Bayangkan kalau pelabuhan itu dikuasai asing. Semua barang yang masuk di hold. Kalau dalam perang itu namanya embargo ekonomi. Ada kejadian real waktu saya bertugas di Pontianak, Kalimantan Barat. Sama pelabuhan Sungai. Tiba-tiba ada kecelakaan tabrakan kapal dan melintang di alur masuk kapal-kapal. Sehingga kapal dari luar nggak bisa masuk, dari dalam nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Perekonomian di Kalimantan Barat terancam siaga merah. Kenapa? Karena kebetulan Kalimantan Barat suatu pulau yang kurang memiliki komoditi. Jadi semuanya itu dikirim dari pulau lain. Saya tinggal di sana, kalau saya jalan ke mall, semua rak itu kosong. Karena kejadiannya hampir sebulan evakuasi itu sulit karena masuk ke dalam lumpur. Akhirnya dimanfaatkan oleh Malaysia melalui Kuching. Daerah namanya Kuching dan kirim gula, kirim beras ke wilayah kita. Jadi secara ketahanan logistik nasional berbahaya. Bayangkan, itulah salah satu fungsi pelabuhan. Padahal dulu pelabuhan itu dihujat terus. Yang teror kemacetan, remanisasi, polusi dan lain sebagainya. Nah itulah
karena pada saat itu masyarakat belum menyadari. Nah, ketika kejadian baru menyadari bahwa pentingnya pelabuhan bagi suatu wilayah. Lewat bandara nggak mungkin karena biayanya jauh lebih mahal. Nah, itulah konkret tentang fungsi pelabuhan. Jadi fungsi pelabuhan secara operasionalnya tidak terlebih dari kegiatan atas kapal, kemudian ada penumpukan dan ada di sini. Next. Nah, ini adalah wilayah kerja pasca merger. Jadi ada 4 regional. 4 regional ini yang membawahi cabang-cabang di wilayahnya masing-masing. Ini regional 1, ini regional 2, kita di Palembang masuk ke regional 2, ada regional 3 dan regional 4. Jadi kita menguasai 32 provinsi dengan 140 bisnis unit. Kemudian kita ada 4 regional yang membawa ini. Kemudian ada 71 cabang, salah satunya Palembang, dan 4 subholding yang tadi saya sampaikan. Jadi bisnis modelnya adalah kegiatan core bisnis pelabuhan dikelola oleh subholding atau anak perusahaan, bukan lagi oleh regional. Dulu waktu belum ada subholding itu dikelola langsung oleh cabang. Dan sekarang fokusnya cabang apa? Melakukan pengawasan, memastikan kinerjanya sesuai dengan ketentuan dan hubungan baik dengan stakeholder harus tetap dijalin. Oke, kita memasuki yang namanya ESG. Apa itu? Environmental, Social, Governance. Ini adalah satu konsep di mana bahwa dalam pengembangan atau pembangunan investasi maupun pengembangan bisnis secara berkesinambungan harus memperhatikan 3 hal: environment, lingkungan, sosial, dan yang terakhir adalah tata kelola. Next. Nah, Pelindo sudah melakukan ini. Jadi ESG itu menerapkan dalam upaya keberlangsungan perusahaan. Ada 3 hal prinsip di dalam ESG ini adalah reduce, reuse, dan recycle. Kita langsung naik. Salah satunya ini adalah vending mesin sampah untuk botol plastik. Ini adalah mesin pencetak atau penjualan yang kita miliki. Itu salah satu contoh. Ini tas ini dibuat dengan menggunakan 15 botol plastik. Ini namanya reuse. Ini contoh ya. Ini sudah dilakukan oleh kita dalam rangka kepedulian kita kepada lingkungan dan sosial. Nah, kalau sudah jadi kan berarti ini dikerjasamakan dengan UMKM untuk jualan ini. Bahkan souvenir itu pun dari botol-botol juga. Next. Oke, sekarang masuk dalam selling experience. Next. Nah, ini ya, tolong diperhatikan adik-adik. Do, lawan, don't. Untuk siswa ya, di sekolah apa yang harus dilakukan? Ringan tangan. Dan tidak boleh apa? Tidak mau mendengarkan guru. Ini kemudian apa yang harus dilakukan? Respect dan sopan terhadap teman. Tidak boleh sudah menyerah saat menghadapi tugas yang sulit. Tadi yang saya sampaikan CEO-nya si Coca-Cola, kalau kita udah bilang nggak bisa ya sudah ditutup sama Allah ya. Akal sehat kita jadi nggak bisa aja udah. Tapi kalau kita positif bahwa kita bilang bisa, insya Allah aura atau sugesti positif kita akan muncul. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini kerjanya cuma menghubungi teman, ya nggak boleh. Membangun dan memperluas network. Ini masih SKS ini ya. Saya sering jujur aja dulu sering.
Jadi besok pulangan baru malam nanti saya belajar. Tapi sekarang udah canggih. Apalagi pada saat COVID. Contoh, saya punya anak sama. Jadi pada saat offline nilainya jelek terus. Begitu COVID karena online nilainya bagus terus. Karena dia pakai dua layar, Pak. Layar satunya untuk nyontek di Google, yang satu layarnya jauh soal. Anak sekarang juga. Kemudian belajar hal-hal baru. Ini jangan menunda tugas. Menunda tugas itu sama dengan menunda masalah. Kemudian disiplin. Ini berkata kasar, bergosip dan lain sebagainya. Kemudian kita harus juga berempati. Ini sebenarnya semua di dalam dunia pendidikan, di dalam sekolah, pada akhirnya nanti akan diterapkan di dunia kerja yang tadi value kita adalah akhlak BUMN. Ini ada semua saya di sini. Next. Oke, sekarang renungkan cita-cita dari adik-adik semua. Wajar sih hari ini cita-citanya A, besok begitu ketemu orang lain jadi B, besok ketemu lagi jadi C. Bahkan anak kecil pernah saya tanya cita-cita kamu apa, dibilangnya sederhana, saya pengen jadi YouTuber. Tapi ini namanya sekarang ini mungkin ada yang pernah dengar yang namanya fenomena VUCA. Ada yang tahu VUCA itu apa? Ada yang tahu nggak? Fenomena VUCA ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Ini penemunya si Warren Bennis. Intinya bahwa V-nya itu adalah volatility dan tidak kepastian. U-nya itu apa? Uncertainty dan tidak kepastian. Kemudian apalagi? C, complexity, ribet lah bahasa mudanya. Kemudian U-nya apa? A-nya apa? Sorry, ambigu, kebingungan. Nah, sama di dalam bisnis, di dalam mencari sekolah, di dalam mencari dunia kerja sama. Banyak ketidakpastian, banyak perubahan-perubahan yang di luar perkiraan kita. Contoh dalam dunia pendidikan, berubah lagi kurikulum. Mau nggak mau, guru harus melakukan perubahan tersebut. Dan itu disebutnya fenomena ketidakpastian. Oktober, lantikan presiden, lantikan menteri baru, entah apa lagi. Nah, kita harus siap. Bagaimana kita menghadapi fenomena tersebut? Ya, jadi kita sudah memasuki zona VUCA. Bukan berarti kiamat. Ada trik-trik bagaimana kita mengatasi fenomena VUCA tersebut. Kemudian mungkin adik-adik pernah dengar sekarang sering disebut-sebut oleh Bapak Presiden juga tentang teknologi yang namanya AI. Apa? Coba ada yang bisa jelaskan apa itu? Ya, artinya apa? Intelijensi buatan. Ada nggak contohnya salah satu? ChatGPT. What's the meaning ChatGPT? Apa? Ada yang tahu? G-nya apa? P-nya apa? T-nya apa? Yang cuma baca dong. Ada yang tahu? Oke, jadi ChatGPT itu adalah salah satu implementasi dari artificial intelligence tadi. Kata G-nya itu apa? P-nya apa? T-nya apa? Cara kerja ini gimana? Ya, kalau di Google kita kan ngetik ya. Nah, kalau ini bisa bicara seperti halnya ngobrol dengan guru. Itu melalui suara. Nah, ini adalah salah satu implementasi tidak dari perkembangan teknologi. Kami pun dari sisi perusahaan di
juga sedang membangun yang namanya smart office. Contohnya apa? Implementasi. Ini di sekolah ini sudah mulai smart absensi misalnya. Absen orang tuanya bisa tahu. Itu juga salah satu implementasi sederhana dari artificial intelligence tadi. Tidak perlu lagi guru mengabsen, guru melaporkan ke orang tua lihat sendiri ini anak sudah masuk atau belum. Itu salah satu contoh. Nah di kami pun sama. Di ruangan contoh mungkin kalau perhatikan di Terminal 3 Internasional di Jakarta, ketika banyak pengunjung, maka AC itu akan dingin banget. Ketika pengunjungnya mulai berkurang, AC itu akan berkurang tingkat kedinginannya secara otomatis. Ya begitu juga kalau kita masuk baru lampu nyala, kita keluar lampu mati. Nah itu sudah hal yang memang jadi satu keharusan yang harus diikuti oleh generasi berikutnya saat ini. Tadi fenomena VUCA itu salah satunya adalah kita harus adaptif, harus belajar terus, harus berinovasi terus supaya kita tidak ketinggalan. Apapun yang terjadi, kebijakan apapun, perubahan apapun, kita selalu siap. Oke, next. Nah, ini tips memilih jurusan kuliah. Bukan berarti di luar ini itu dianggapnya nggak bagus juga. Tapi saat ini yang harus adik-adik perhatikan pada saat menentukan cita-cita. Jadi cita-cita itu bukan by feeling ya, tetapi terhadap yang hal ini sudah dikerucutkan ya. Pertama, fashion. Hasrat saya apa ya? Saya di teknika, apa di sosial kah, atau di pengetahuan kah? Itu tiap orang beda-beda. Harus pahami bakat saya kemana, fashion saya kemana. Dari sekarang ya, mulai direnungkan siapa saya. Oke, kemudian marketing. Saat ini yang dibutuhkan di dunia bisnis, di dunia usahanya apa sih? Kompetensi apa sih yang dibutuhkan? Caranya nanti silakan diskusi dengan senior-seniornya atau mungkin dengan kami, silakan saja melalui IG-nya Polindo bisa berdiskusi tentang kedepannya bagusnya seperti apa sih. Sekarang lagi trennya apa sih? Ya salah satu trennya pasti ke depan itu adalah kan di teknologi. Artificial intelligence itu salah satu persyaratan saat ke depan. Jadi saya nggak membayangkan teman-teman yang gaptek ya. Nah sekarang sudah harus melakukan perubahan-perubahan dengan cara belajar, diskusi, tadi membangun network. Oke, sehingga kita bisa tahu bahwa trennya apa ya sekarang ini. Kemudian mimpinya apa sih? Mau jadi apa? Nah sehingga ketika ini sudah kita tetapkan dalam diri kita, baru kita bisa memproyeksikan ke dalam kompetensi apa yang harus saya tekuni. Next. Nah ini contoh misalnya. Ini yang cocok untuk kerja di pelabuhan, bukan itu ya, pelabuhan. Artinya bisa Polindo, bisa Pelni, bisa shipping line dan lain sebagainya. Tapi ini tidak menjadi patokan juga. Paling tidak Anda sudah mengetahui kira-kira jurusan apa yang memang lagi tren saat ini di bidang kepelabuhanan. Satu, manajemen. Kedua, akuntansi, psikologi, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik perkapalan, teknik informatika, transportasi laut, hukum, pajak. Nah ini adik-adik sudah mulai meng-capture dari sekian kompetensi ini mana yang sesuai dengan passion saya, sesuai dengan dream saya. Next. Ini adalah 8 skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Tolong ini dari sekarang sudah mulai dicicil.
Ini 86% keberhasilan kerja itu didukung oleh 2 hal, soft skill dan hard skill. Apa itu soft skill? Salah satunya ini adalah berpikir analitik dan inovatif. Bisa dilatih. Tadi hindari membuli orang, hindari ngegosip, hindari dan sebagainya, hindari flexing dan lain sebagainya. Kita harus sudah mulai berpikir inovatif dan juga analitik. Kemudian kreativitas, kemudian adaptasi, kemudian komunikasi. Ini penting dalam dunia kerja. Ini dari sisi soft skill. Bagaimana dengan hard skill? Belajar. Mungkin dari literasi, kemudian dari cloud computing, dari data analisis, dan digital marketing yang saat ini lagi tren yang kalian sering lakukan kayak Shopee, apa lagi lah saya nggak ngerti yang itu tanpa disadari kita digiring ke arah sana. Mungkin salah satu pengalaman saya ketika saya diminta menjadi pembicara di Kanada itu mewakili negara-negara berkembang. Alhamdulillah waktu itu Pelindo terpilih menjadi salah satu narasumber apa yang menjadi tren di sana. Negara maju itu heran sama Indonesia. Di dalam ranking pendidikan kita ini masih jauh dibanding di Asia. Tetapi secara penggunaan teknologi Indonesia itu luar biasa besar. Nah itulah yang menjadi tren topik saya diskusi sebagai pembicara pada saat itu. Saya sampaikan bahwa di Indonesia gimana gak heran, maaf, pendidikan yang kurang memadai, kayak mungkin asisten rumah tangga, kemudian di Gojek, mereka sudah bermain dengan teknologi dan Grab. Kalau asisten rumah tangga mungkin sekarang sudah kenal yang namanya setting di handphone lah, bisa ngeblok orang lah dan sebagainya, tanpa harus sekolah tinggi-tinggi. Itulah Indonesia hebatnya. Sehingga Indonesia dipandang oleh pengusaha-pengusaha ponsel itu merupakan ladang yang menjanjikan. Pada saat bisnis meeting mereka berbondong-bondong menawarkan program kepada kita. Itulah sebenarnya sisi lain dari negara kita, Pak. Dipandang di internasional. Jadi dibilang bodoh enggak juga. Buktinya teknologinya luar biasa banyak. Jenis handphone apa yang nggak ada di kita? Semua ada. Nah inilah salah satu yang harus kalian baca-baca sebagai literatur. Kalau mau di apa istilahnya mau tahu tentang pelabuhan, silakan buka website tentang pelabuhan apa saja sih, logistik dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bekal kita untuk ke depan mau ngapain ya? Next. Nah ini salah satu contoh generasi muda yang kaku dengan generasi muda yang kaku. Nah ini dampak negatif dari kalau kita tidak bisa mengendalikan perkembangan teknologi. Nah ini salah satunya adalah ya kalau sekarang saya lihat anak-anak orang tua makanya bahkan pegawai kerja bagi tol dan sebagainya. Artinya harusnya digunakan untuk apa? Networking. Kita jangan terlalu juga lama-lama dengan healing lah, atau menghargai diri kita sendiri kelamaan. Kita sudah harus mulai berdoa bahwa dunia ini nyata yang harus kita hadapi. Nah inilah pesan-pesan dari kami supaya adik-adik ini sudah mulai ada gambaran atau bayangan tentang masa depan mau kemana. Next, silakan jika ada pertanyaan. MC cek baik. Bertepuk tangan dong buat Pak Gubernur kita. Luar biasa. Baik, di sesi Q&A ini izin Pak ya. Kita ada 3 pertanyaan yang akan diberikan oleh
Pak Jian nanti, dan ada juga kepada adik sekalian, silakan yang ingin nanti di sesi berikutnya sesi pertanyaan dari adik-adik kepada General Manager. Untuk itu kepada Bapak General Manager izin untuk memimpin di sesi Q&A, kami persilakan kembali. Perhatikan apa yang ditanyakan oleh Pak Jian. Oke. Ini pertanyaannya sederhana saja, tapi tidak ada di teks ini. Tadi dari cerita saya aja. Ini siapa yang cepat siapa yang dapat ya? Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa Pelindo merger? Nah, langsung kan? Oke, silakan Kak Rani. Ini di belakang. Tanggal berapa yang lengkap Kak Rani? Sebutkan nama. Untuk Kak Asep ataupun siapa, silakan dicatat nama yang ya. Tanggalnya itu 1 Oktober 2021. Bagaimana Pak Jian? Oke, selamat. Baik. Yang dipakai berapa persen? Betul sekali. Pak Jian, untuk pertanyaan kedua mungkin dari Pak Imran, kami persilakan. Silakan. Terima kasih Cahaya. Izin Pak Jian. Satu pertanyaan dari saya. Kalau adik-adik perhatikan Pak Jian memaparkan tadi, bisa menjawabnya. Dengarkan pertanyaannya. Sebutkan 4 fokus layanan Pelindo. 4 fokus? Oke, silakan pertanyaan ini. Namanya siapa? Dari kelas 12-6. Fokus layanan bisnis Pelindo itu tuh 1 layanan peti kemas, 2 layanan non peti kemas, 3 logistik dan hinterland, 4 itu hari dan ekonomi. Wow, luar biasa ada ini. Baik, untuk pertanyaan ketiga kami persilakan kepada yang menghormati Bapak Ade Alfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tadi sudah disampaikan Pak GM. Kalau BUMN itu kan kata lainnya apa? Perusahaan. Nah itu kan ada core values ya. Tapi jangan input. Oke. Tapi jangan input. Siapa yang tahu kepanjangan dari akhlak? Oke, ini silakan. Di sini. Kepanjangan. Kepanjangan ya. Halus dan penjelasan sedikit. Nah, atau ada ini giliran aku selalu berpusing. Kepanjangan akhlak dan penjelasan sedikit. Silakan. Kawan. Muhammad dari semester. Kepanjangan akhlak itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, itu ya. Tapi Ji, nah, silakan diekspresikan terkait core value akhlak itu. Kalau amanah apa berhubungan dengan sekolah saja, nggak usah ribet. Silakan. Kalau amanah itu seperti percaya, integritas. Lalu kalau kompeten itu bersaing, fokus gitu. Terus harmonis, kerjasama gitu. Oke. Loyal, dapat dipercaya, loyal gitu. Oke. Terus adaptif, dapat beradaptasi. Siap. Lalu yang terakhir kolaboratif, yaitu seperti inovasi gitu. Bagaimana Pak Ade? Oke, tepuk tangan dong. Baik adik sekalian, kalau tadi pertanyaan dari Pak JM serta dari leader manajemen, kami persilakan di sesi ini untuk adik sekalian bertanya kepada Bapak General Manager beserta manajemen. Untuk di sesi kedua, kami persilakan siapa yang pertama akan bertanya? Silakan, sebutin nama, kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurhaliza dari kelas 12-1. Izin bertanya Pak,
Baik, kami persilakan pada Bapak Ketua Manajer untuk langsung berbicara. Baik, nah ini pertanyaan yang sangat bagus. Berarti hari ini memperhatikan seluruh wilayah di Indonesia. Coba kalau kita lihat di slide regional. Nah, Indonesia bagian timur sudah pastilah, karena memang tadi disampaikan merger ini baru dilaksanakan di 1 Oktober tahun 2021. Memang sebelum merger, pembangunan dilakukan itu di wilayah masing-masing. Apa yang terjadi ya tentunya wilayah regional 2 yang paling kuat. Kenapa? Karena ibu kotanya di wilayah sini, kecuali nanti ya kita KM. Nah, yang dilakukan oleh kami yang pertama pasca merger itu dengan tadi fokus 4 subholding atau 4 kompetensi bisnis kita. Yang pertama itu kita melakukan pembangunan pelabuhan baru dengan investasi tadi. Yang salah satunya ada 8 proyek strategi nasional yang salah satunya juga ada di Indonesia bagian timur. Kemudian kita memperbaiki atau mentransformasi pola kerja yang ada di Indonesia bagian timur, karena ternyata dari sisi knowledge saudara-saudara kita di sana tuh jauh ketinggalan. Itu tidak bisa kita pungkiri dan ini bukan jadi rahasia umum. Dan saat merger inilah kita melakukan standarisasi. Jadi tidak ada lagi kesenjangan knowledge maupun sosial di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa? Karena ini sudah menjadi bagian Pelindo. Yang dilakukan tentu kita membangun di wilayah-wilayah yang tertinggal. Kita fokus untuk melakukan pembangunan. Kecuali yang ini, yang wilayah-wilayah yang sudah settle itu kita melakukan development, pengembangan. Tetapi yang di wilayah timur dan lain sebagainya yang masih kita anggap tertinggal, kita sedang melakukan pembangunan. Bedanya pembangunan dengan pengembangan apa? Mereka pengembangan itu sudah ada, tapi dikembangkan. Namanya pengembangan. Kalau pembangunan dari yang nggak ada, jadi ada. Nah ini yang dilakukan oleh Pelindo di wilayah Indonesia bagian timur, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Orang-orangnya pun kita mobilisasi. Ini sebenarnya cross regional. Tenaga-tenaga ahli yang ada di regional-regional yang sudah sektor ini akan ditugaskan di wilayah-wilayah Indonesia yang dianggap perlu bantuan dari orang-orang yang sudah memiliki kapabilitas yang memadai. Demikian, puas? Baik. Baik, untuk selanjutnya, oke silakan Kak Rani yang adiknya pakai kerudung putih semua ya. Silakan namanya deh, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Dr. Saya Muhammad dari kelas 11 sebelumnya juga izin bertanya. Dari area kerja Pelindo ini berdasarkan dari apa sehingga dibagi menjadi 4 regional? Lalu apakah di setiap provinsi ada Pelindo? Karena di sana tertera 32 provinsi. Lalu apa yang dilakukan oleh Pelindo sehingga bisa masuk ke dalam 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara? Terima kasih Pak. Oh, bangga Pak Jen. Wawasannya luas banget ini Pak. Baik, silakan Pak Jen. Silakan menjawab. Buy one get one free. Iya Pak, langsung borongan. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi saya sebagai Pak Kepala Sekolah ini luar biasa nih. Memang teman-teman atau adik-adiknya harus dibawa agar naik ke global. Jadi jangan hanya kata dalam tempurung kalau Indonesia gitu. Oke, yang pertanyaan pertama, kenapa ini dibagi wilayah? Ini sebenarnya ini bagian dari transisi merger. Bank Indonesia saja atau BNI dalam hal ini proses merger itu butuh waktu minimal 5 tahun. Nah kita ini 1 tahun sudah memposisikan kita settle.
Jadi regional 1 ini adalah dulunya adalah Pelindo 1, ini Pelindo 2, ini Pelindo 3, dan Pelindo 4. Nah, ini tidak mudah memang untuk melakukan perubahan secara radikal. Kita harus melakukan perubahan secara konsentratif. Seperti apa? Yang existing dulu kita bangun. Jadi kita tidak bicara wilayah, tetapi dari wilayah ini akan terlihat klasternya, maturity levelnya. Maturity level paling tinggi mana? Adalah regional 2, kemudian regional 3, regional 1, dan yang paling tertinggal itu regional 4. Nah, setelah diklasterisasi itu, sehingga kita dengan mudah melakukan strategic planningnya. Mana dulu yang akan prioritaskan? Anggaran mana dulu yang akan kita dorong untuk melakukan pembangunan? Itu yang bicara dengan masalah wilayah. Kemudian bicara provinsi. Pelabuhan itu selalu dekat dengan yang namanya sungai dan yang namanya laut. Nah, jadi kalau ada satu wilayah yang memang kebetulan belum memiliki sungai atau laut, yang mungkin itu pelabuhan udara namanya, atau bandara, atau dry port, atau pelabuhan kering. Nah, kenapa? Ini fokusnya adalah ke pelabuhan-pelabuhan yang melakukan interkoneksi antar pulau. Kita ada 32 provinsi yang memiliki pelabuhannya, ada lautnya maupun ada sungainya. Dari total di sini ini nggak ada pelabuhan. Ini kebetulan berbatasan dengan Malaysia. Nah, bagaimana ke provinsi yang satunya lagi yang nggak ada lautnya? Ini distribusinya adalah melalui pelabuhan laut, didistribusikan melalui logistik lewat darat. Jadi sebenarnya pemisahan 32 provinsi ini tidak menutup kemungkinan juga nanti setelah merger ini akan dibangun pelabuhan-pelabuhan baru. Contoh di Pontianak. Pontianak sudah ada pelabuhan Dwi Kora, kemudian bangun pelabuhan Kiki. Kalau tidak salah, Sumatera Selatan itu sama. Sekarang ada pelabuhan baru yang sedang kita kelola ini, dan nanti insya Allah ke depan informasinya akan ada yang namanya pelabuhan Tanjung Carat. Itu adanya di laut, bukan di sungai seperti halnya baru. Oke. Yang ketiga itu terhadap tadi masuk ke dalam BUMN ya, yang global itu ya. Oke. Tadi disampaikan bahwa coba next yang kontribusi dividen membuat kita. Nah, ini kenapa Pelindo masuk dalam kategori 20 perusahaan yang masuk dalam perusahaan terbesar di Asia Tenggara dengan urutan 157 dari 500. Karena kita memberikan kontribusi kepada negara 1 triliun dan pendapatan kita, fiskal kita di tahun 2023 itu sudah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbesar. Jadi ada kriterianya. Nggak semua BUMN. Makanya tadi saya agak pride-nya bahwa kita baru 3 tahun kita sudah bisa memposisikan di 157 dari 500 perusahaan yang ada di Asia Tenggara. Cukup baik, Bapak. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya gimana? Di ujung ya? Silakan kalian nih. Pasti ada 3 penanya lagi. Nanti dari 6 penanya ini ada tim penilai di belakang. Pertanyaan yang mana yang paling keren nanti ada hadiah. Wah, pokoknya jangan takut, hari ini ada di sekalian penuh dengan hadiah dan penuh dengan kebahagiaan. Silakan ada pertanyaan namanya dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir dari 11-3. Izin tanya Pak, peran Pelindo dalam perdagangan dunia apa Pak? Apa peran Pelindo dalam perdagangan dunia? Sudah? Seperti itu? Silakan bacakan peran Pelindo dalam perdagangan dunia. Oke, sebenarnya tadi disampaikan kalau peran Pelindo. Ada nggak lokasi lain ketika ada barang dari luar negeri masuk ke negeri kita tanpa pelabuhan? Nah, itulah perannya. Sebagai pintu gerbang perekonomian ke
negara. Ya, jadi peran Pelindo adalah perlipatan dunia, berperan sebagai pintu terbang perekonomian, baik kita yang ngirim barang keluar, mengekspor, atau kita menerima barang dari luar yang namanya impor. Disitulah peran Pelindo bergerak, di mana bagaimana caranya barang yang keluar dari negeri kita ini bisa dengan mudah dan harga murah, supaya persaingan bisnis kita di luar sana, harga barang kita bersaing. Nah, begitu juga bagaimana barang-barang impor itu datang ke kita dengan harga yang murah juga, tentunya dengan regulasi yang sampai juga malah bukan membunuhnya, malah produk-produk kita menjadi tidak dilirik oleh masyarakat. Karena tadi kalau dari sisi kualitas kita akui masih so-so lah. Orang masih bangga dengan branding-brandingnya. Nah, bagaimana kebijakan-kebijakan tentang ekspor dan impor itu dikelola oleh Pelindo, oleh yang namanya Bea dan Cukai, kemudian Menteri Perdagangan, Departemen Perdagangan, dan ESDM. Jadi Pelindo ini dibawahi oleh 18 lembaga kementerian. Kalau di luar negeri itu ya, ini sedikit cerita ya. Jadi Pelindo atau pelabuhan di Indonesia itu agak unik dibanding di dunia. Why? Karena di Indonesia pelabuhan itu dibawa sebagai state-owned company. Kalau di luar negeri itu sebagai port authority, artinya dibawa langsung Perdana Menteri atau Presiden. Contoh di Singapura. Pelabuhan Singapura dengan kita berbeda. Singapura itu sebagai port authority. Makanya di dalam pelabuhan itu kita ada lembaga lainnya seperti ada di kita. Di Indonesia ini karena kita ada sebagai port operator, makanya pengelola pelabuhan itu ada dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah Bea Cukai, ada Kementerian Kesehatan, Imigrasi, Karantina dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi tantangan, bagaimana kita bisa melayani logistik dengan baik. Karena bukan saking banyaknya entitas yang harus dilewati. Kita punya prinsip less bureaucracy. Gimana caranya? Ya tadi, Pelindo sendiri tidak bisa mengintervensi lembaga-lembaga tersebut. Nah, sehingga ini menjadi tantangan di dunia ya. Yang sampai kalau saya menyandarkan kapal di pelabuhan di Indonesia ribet dibanding saya di Singapura. Itu bahaya bagi persaingan kita. Itu sebabnya salah satu solusinya adalah perubahan bisnis model berupa jadi peran Pelindo adalah memberikan layanan logistik internasional maupun domestik. Gimana Mas? Oke, baik, luar biasa. Selanjutnya, masih ada 3 ya. Oke, yang sudah menjawab nggak usah bertanya ya. Tahu ada selanjutnya itu, bertanya terus. Oke, di sebelah sini. Oh iya, mikrofon ya. Saya lupa Pak Ade. Baik, karena tadi tuh luar biasa ini interaktif dari adik-adik dari SMA Negeri 6 Palembang, Bapak sangat luar biasa berada di dalam ruangan ini. Kami persilakan kepada adik, namanya siapa? Ditekan dulu. Iya. Bisa? Cek gitu. Sebelumnya perkenalkan saya Audrey dari kelas 11 izin bertanya bagaimana Pelindo menghadapi persaingan dari pelabuhan internasional dan operator logistik global. Terima kasih. Agak berat banget kita. Baik tadi ya, kami persilakan. Ini saya senang nih pertanyaannya sekelas mahasiswa. Oke, jadi bagaimana Pelindo bukan mengatasi ya, menghadapi jadi competition kan ya. Bagaimana kita menghadapi kompetisi yang ada di pelabuhan-pelabuhan contohlah di Asia, negara kita ini ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand dan lain sebagainya.
tadi tantangannya adalah bagaimana kita melakukan transformasi di wilayah pelabuhan sendiri. Yang tadi Pelindo ini di bawah 18 Kementerian Lingkungan. Dan Pelindo ini statusnya bukan PNS, tapi semi plat merah. Kita bilang PNS bukan, dibilang swasta juga bukan. Tetapi kami adalah perusahaan negara. Nah, dengan kata lain, karena kita nih adalah pengusaha tadi di fungsi BUMN adalah mengejar keuntungan. Bagaimana kita bisa untung kalau kita kalah bersaing, gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah transformasi operasional eksternal. Nah, itu kita lakukan di semua pelabuhan yang ada di wilayah kita, melakukan transformasi. Melalui apa? Salah satunya, pertama, kerja dari transformasi yang kita lakukan itu pertama adalah melakukan transformasi budaya. Yang tadinya budaya kerja malas-malasan itu ditransform menjadi pegawai-pegawai yang handal. Kemudian mentransformasi people dalam hal apa? Skill, keahlian. Tadi ada program upskilling. Bagaimana kita melaksanakan training kepada karyawan-karyawan sesuai bidang masing-masing. Kenapa? Dalam rangka memberikan jaminan kualitas layanan yang baik. Ketiga, transformasi digital. Setelah bisnis proses jelas, baru kita melakukan transformasi digitalisasi. Sekarang layanan permintaan layanan kapal itu sudah tidak lagi face to face, tetapi by aplikasi. Dan aplikasi ini terintegrasi dengan seluruh kementerian terkait. Ada Kementerian Perhubungan, karantina, imigrasi, biaya cukai, dan lain sebagainya. Dalam satu submission, single submission. Nah, itu salah satu transformasi di bidang digitalisasi. Kemudian yang terakhir itu adalah transformasi di bidang organisasi tadi dengan ada 4 fokus bisnis, sehingga masing-masing subholding itu fokus terhadap bisnisnya masing-masing. Dan ini tentunya akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan. Nah, secara umum kalau kita tarik ke atas dari semua transformasi yang sudah berjalan, contoh. Dulu sebelum merger, terminal peti kemas kita urutan 46 di dunia. Setelah merger, kita melakukan transformasi, urutan terminal peti kemas Indonesia urutan ke 8 dunia. Bayangkan, dari 46 menjadi urutan ke 8. How? Tentunya ada kriteria yang harus kita penuhi tadi. Standarisasi operasionalnya harus berbasis internasional standar. Orang-orangnya pun sama. Nanti mungkin sedikit profil saya itu salah satu. Saya di sekolah ke sana, ke sini hanya dalam rangka untuk bisa memberikan kontribusi pengetahuan yang diproyeksikan ke dalam langkah-langkah atau urutan-urutan kerja agar lebih efisien dan efektif. Tidak mungkin kita bisa efisien dan efektif tanpa dibekali oleh ilmu tadi dan pengalaman tadi. Saya belajar logistik di benua Cina, saya di Ponji University. Saya kemudian belajar di Amerika, di Ohio tentang logistik. Ternyata berbeda-beda yang negara. Nah, itu adalah salah satu tadi di implementasi apa? Ada tim harus terus belajar. Ya, tadi kalau ditanya perannya yaitu tadi kita sudah melakukan transformasi dan terus melakukan transformasi untuk lebih baik lagi. Demikian, gimana? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat ada pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir dari sisi sini yang belum. Oke, ini boleh. Siapa cepat? Iya, Pak.
Baik, silakan namanya. Seperti yang kita tahu, potensi kecelakaan di setiap daerah itu kan berbeda-beda ya Pak. Apalagi pelabuhan di setiap daerah. Nah, jadi Pelindo ini apakah ada solusi untuk mengatasi atau memastikan keamanan keselamatan di pelabuhan setiap daerah Pak? Terima kasih. Baik Bapak, terkait dengan keselamatan Bapak, silakan Pak Jen. Luar biasa lengkap yang ada. ASSM. Ini sih usul ya, Pak Sekolah ya. Kalau seandainya ada waktu, mungkin boleh bisa sudah di studi banding ke kantor kami ada yang namanya integrated training control. Nah, di sana itu mengkolaborasikan antara seluruh terminal dimonitor secara visual satu ruangan, dan itu 24/7 kita monitor. Jadi ketika ada orang masuk ke dalam pelabuhan tidak menggunakan PD alat pelindung diri gitu ya, atau tidak sesuai dengan aturan, maka tim pengamanan kita akan segera turun ke lapangan untuk memberitahukan dan mensosialisasikan. Kalau masih banjir juga ya kita keluarkan. Itu salah satu mencegah terjadinya kecelakaan. Kedua, kita melakukan sosialisasi tentang keselamatan kerja. Kenapa? Jangan gini, di Indonesia ini tadi kita pakai motor nih, jangan ada ancaman. Kalau ini ngapain sih diberbakar? Kayaknya mendingan gak usah pakai helm. Padahal itu adalah salah satu tools. Tetap nyawa itu Allah yang Maha tahu. Tools untuk kita mereduksi atau kita menghindari adanya kecelakaan. Begitu juga dalam dunia kerja. Aturan lain sudah kita tetapkan, SOP sudah kita sosialisasikan, dan itulah yang menjadi salah satu pedoman teman-teman karyawan melaksanakan pekerjaannya di lapangan agar terhindar dari kecelakaan kerja. Itu memang tidak mudah, ada yang bandel-bandel. Kenapa? Karena di dalam pelabuhan itu bukan hanya karyawan pelabuhan, ada buru-buru, mungkin ada pihak eksternal yang masuk ke dalam. Nah, itu direduksi dengan cara bantuan teknologi. Kita ada CCTV yang nanti merecognize bahwa orang ini layak masuk atau tidak. Nah, ini ada area namanya integrated training control. Selain mengintegrasikan kegiatan operasional di masing-masing terminal, juga memastikan unsur ASSD-nya atau K3-nya terpenuhi. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan dong buat Pak JM kita yang telah memberikan informasi arahan terkait dengan Pelindo. Baik Pak JM, kami untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut di rangkaian acara berikutnya. Selanjutnya, wah ini saya akan bagikan hadiah hiburan. Ada lagi? Wah, luar biasa Pelindo ternyata ya. Ada lagi hadiah yang akan kita berikan. Apakah lagi? Bapak milenial kita, Bapak Adel Fandi. Siap. Jadi pertanyaan dari adik saya ini, bagaimana proses dari pengelolaan barang di Pelindo? Proses pengelolaan barang di Pelindo, mungkin khususnya di terminal non peti kemas. Silakan Pak Ade. Nah, di belakang Pak Ade. Bagaimana penerimaan dan pengelolaan barang dalam PT Pelindo tersebut? Oh, proses penerimaan dan pengelolaan barang ya. Oke, karena bisnis kita ini salah satunya itu kegiatan bongkar muat ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak JM tadi, kalau misal barang itu masuk sebelum diekspor atau sebelum dimuat ke kapal, kita ada namanya fasilitasnya, ada open storage, lapangan terbuka ya, atau juga di gudang. Nah di situ kita operasinya 24/7 ada aja. 24/7 itu 24 jam dalam sehari, juga dalam seminggu. Ada security-nya di situ ya, jadi dijaga sebelum nantinya dikirim melalui kapal ke daerah atau negara tujuan. Jelas? Baik, terima kasih Pak Ade, Kak Ade atas jawabannya. Baik Kakak, ada satu pertanyaan dari MC khusus ya.
Tadi adik-adik sekalian sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak General Manager, Bapak Nunu, terkait konsultasi yang beliau sampaikan. Pertanyaannya terlalu susah. Di Pelindo ada berapa regional dan sebutkan di mana posisinya? Oke. Sini. Ini langsung nih dari MC nih. Sana, izin deh. Perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Farasuti Sekitar Putra dari kelas 11 Jadi di Pelindo ini ada 4 regional. Regional pertama itu ada di Medan atau Sumatera Utara. Kemudian regional kedua ada di DKI Jakarta, regional ketiga ada di Surabaya, Jawa Timur, dan regional keempat ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa sekali. Pertanyaannya, jawabannya sangat tepat, lugas dan tepat. Tepuk tangan dong buat adik. Izin jangan berdiri dulu. Ini khusus nih dari MC nih. Langsung ada berapa mau saya kasih ya? Oh ini. Selamat, vouchernya saya kasih ada 4 voucher yang kami berikan. Ini khusus dari MC, tapi sponsor dari terkait. Silakan deh. Baik adik sekalian, tadi adik sudah menjawab, ada pertanyaan 3 penjawab dan ada 6 penanya ya. Dari 6 pertanyaan tersebut, kami dari tim sudah mengecek dan sudah menilai ada 3 yang sebagai penanya terbaik izin Pak JM dan ada 3 nanti yang akan kami berikan